yang saya hormati seluruh pengurus Jipro yang sudah hadir hari ini. Semoga yang berhalangan hadir, semoga Allah mudahkan untuk hadir di tempat ini. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya yang saya hormati Bapak Ibu, semua peserta sharing session kita yang keempat ini. Selamat datang di Zoom meeting Jipro ini. Semoga kita senantiasa bisa terus bersilaturahmi walaupun di dunia maya untuk sama-sama meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang guru. Insya Allah kita buka dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar nih saya mau lihat dulu sudah ada 21 partisipan. Ada yang dari SD mungkin ya, SMP, ada yang dari perguruan tinggi juga, ada dari SMA. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama Jipro. Ini kegiatan Jipro yang keempat. 3 sharing session sebelumnya alhamdulillah kita sudah lakukan. Di bulan April, mohon maaf, kemarin sempat tidak ada sharing session karena ada beberapa kendala. Alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan di sharing session 4 ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.18, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Pembina Forum Guru Profesional, Ibu Dian Saryati MPD. Kepadanya disilahkan. Ibu Dian, beliau sedang dalam perjalanan. Masih macet, Bu Dian? Kedebak macet. Diperkirakan sudah sampai tempat, ternyata masih di jalan ini. Tapi suara jelas, Bu Gin? Jelas, Bu. Jelas suaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di forum Jipro, Jipro ya. Jadi forum guru profesional, dan bagi teman-teman yang baru gabung mungkin perkenalan dulu ya. Jadi forum ini adalah forum tempat kita sharing session sebetulnya ya, tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas diri untuk bisa mencapai salah satu kompetensi seorang guru, yaitu kompetensi profesional. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa kali pertemuan tentang guru penggerak, kemudian kemarin terakhir itu kuisis ya kalau nggak salah Bu Gina ya. Iya. Jadi mudah-mudahan di forum ini kita bisa bareng-bareng sama-sama untuk meningkatkan diri untuk menjadi guru yang bukan guru biasa ya. Kalau kita lihat salah satu contoh narasumber kita hari ini ya, Pak Dadan, itu subhanallah ya. Tulisan beliau itu sudah di mana-mana, bukunya juga sudah banyak, kemudian beliau juga membina komunitas teras ilalang ya di daerahnya, dan beliau juga guru berprestasi. Wah, udah banyak deh penggeraknya. Jadi kita inginnya gitu ya, bahwa kita bisa menjadi guru ini bukan hanya guru biasa gitu ya. Karenanya mudah-mudahan di forum ini kita bisa sama-sama saling sharing gitu ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang guru. Dan alhamdulillah dalam pertemuan ini kami mengambil salah satu tema tentang literasi ya, yaitu trik dan tips untuk menulis artikel di media massa. Dan ini pakarnya kalau kita sudah punya nih ya, Pak Dadan nih ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari beliau. Dan kenapa menulis menjadi salah satu hal yang penting? Karena memang menulis ini merupakan sebuah karya yang tidak akan pernah hilang meskipun kita nanti sudah tidak ada. Dan ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya, beliau mengatakan bahwa semua orang itu akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Kemudian ada lagi Imam Al-Ghazali yang menyebutkan, kalau kamu bukan anak raja atau kamu bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis gitu ya. Jadi kita berharap bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan hanya sekedar numpang lewat saja gitu ya, tapi ada karya yang bisa kita sampaikan, karya yang bisa kita buat untuk dijadikan sebagai bekalan gitu ya, untuk dijadikan sebagai tinggalan kita gitu ketika kita nanti sudah tidak ada. Karenanya sebagai guru gitu, peran kompetensi menulis ini juga sepertinya sangat penting.
karena ada beberapa hal yang mungkin bisa kita masukkan atau bisa kita karyakan dalam tulisan-tulisan yang kita buat nanti. Dan khusus untuk pertemuan ini mungkin ya menulis di media massa gitu ya. Dan kalau misalnya dengan berhubungan dengan kompetensi kita di sekolah, mungkin nanti kita bisa membuat modul ajar gitu ya. Kemudian artikel-artikel, kemudian untuk cara kenaikan pangkat misalnya membuat karya PTK dan lain sebagainya. Jadi intinya sebetulnya menulis. Tapi bagi kita bukan untuk mencapai hal-hal duniawi sebetulnya untuk menulis itu, tapi betul-betul memang dengan menulis ini kita berharap kompetensi kita bisa meningkat, kemudian kita bisa menghasilkan karya yang bisa bermanfaat untuk umat, ya, bermanfaat untuk murid-murid kita juga sebagai salah satu simpanan kita nanti untuk di akhirat gitu. Ketika kita sudah tidak ada, amal soleh kita dari tulisan-tulisan yang kita buat yang bisa menginspirasi orang-orang itu bisa menjadi sebagai passive income kita gitu di akhirat nanti. Itu saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan forum yang kita bentuk ini semuanya boleh bergabung ya, semuanya nanti boleh urun rembuk kira-kira kita mau bahas apa nih supaya misalnya ya tadi gitu ya, hal-hal yang memang perlu kita bahas. Kalau misalnya sekarang lagi musim lagi musim kurikulum merdeka, kemudian guru penggerak, nah mangga nanti silakan diusulkan di forum grup WA untuk mengusulkan kira-kira kita bahasan apa gitu ya yang akan kita sharing bersama-sama. Itu saja mungkin ya, hatur nuhun ke semuanya. Ini juga ada teman-teman banyak ya bisa ketemu di sini dan dapat teman-teman baru juga. Ini bapak-bapak juga ada ya, banyak alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa kami berikan dalam forum guru profesional ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika nanti dalam pelaksanaannya ada banyak kekurangan, sama ya kita juga sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan kompetensi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Untuk Pak Dadan, hatur nuhun atas kesediaannya untuk bisa sharing di forum ini. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah untuk Bu Dian yang sudah menyampaikan sambutannya tadi. Yang kita perlu garis bawahi adalah bagaimana sebuah karya yang dibuat dalam tulisan itu tidak akan lekang oleh waktu walaupun kita sudah tiada gitu ya. Semoga bisa menjadi amal jariah yang nantinya akan menjadi tabungan kita ketika sudah tidak ada, tulisan kita masih dibaca orang lain, kebaikannya terus mengalir, insya Allah. Itu dari Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Sebelumnya nih, saya mau tanya dulu, barangkali Bapak Ibu sebetulnya memang sudah punya buku nih, atau pernah menulis di media massa, boleh acungkan tangannya nih di kolom chat, atau boleh komentar di kolom chat, karena saya pribadi sebetulnya ingin mulai menulis tapi bingung mulai dari mana. Makanya kita sama-sama sebetulnya di sini penyelenggara bukan berarti sudah paham, sebetulnya kita juga sangat butuh ilmu, makanya ayo sama-sama dimanfaatkan grup Zipro-nya itu. Kita di sana berpendapat tentang apapun, materi-materi apa yang lagi happening, yang di dunia pendidikan, ayo kita bahas di sini. Alhamdulillah kita punya salah satu SDM yang sangat luar biasa di penulis yang inspiratif ya, Pak Dadan Hermawan. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Barangkali teman-teman juga sebetulnya banyak potensi yang bisa kita sharingkan gitu di sini. Makanya kita namakan semuanya itu sharing, semua kegiatan kita itu sharing session biar semuanya bisa sharing informasi apapun. Ada yang sudah pernah menulis mungkin Bapak Ibu di sini? Kayaknya ada tapi masih malu-malu ya, masih tawadu. Kalau artikel agak susah mungkin ya, tapi kalau cerpen atau Masya Allah, cerita Bu. anak gitu. Masya ya, Allah, dikit-dikit. Ibu penulis. Pak Ibu udah pernah? Ikut di Kalana. Oh gitu. Cuma jarang-jarang. Yang terakhir yang baru mau itu tentang pada zaman dahulu tuh yang untuk anak-anak gitu. Masya Allah, Ibu karyanya udah banyak banget. Ini anak-anaknya pasti happy nih punya Bu Guru yang senang bercerita. Amin. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Bu Sulayati.
Bu Suhayati ngajar di mana Bu? SD, SMP, SMA? SDIT Umul Puro kelas 2. Di Bogor. Di mana Ya, Bu? di Bogor Salabenda yang Masya SD. Allah, salam kenal Ibu. Saya pernah ke Umul Puro tahun berapa ya? Sip. Keren Ya banget mungkin sekolahnya. keren. Makanya saya Keren suka banget nih nih. ikut grupnya Ibu ini ya, subhanallah. Makanya saya daftar pertama deh, insya Allah mudah-mudahan ada waktu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Nanti kalau kalau ke Subang kita mampir Bu. ya mampir Bu ke Ya, Subang pasti. kita Begini juga semoga silakan ke ini ke Umul Qura lagi. kita dulu pernah ke Umul Qura ya, Bu Dian. Yang di mana tuh? Yang di Salabenda atau yang di Kayu Manisnya? Di mana ya dulu ya? Di Bogor inget ya. Sebabnya ada 2. Ada Umul Qura yang pesantren. Jadi ada pernah tuh ya nyasar ke sini begitu ya. Dikiranya pesantren, padahal itu yang di Leuli ya. Maaf nih orang Jawa jadi ngomongnya Leuli yang susah. Tidak apa-apa Bu. Masya Allah Iya. Ibu keren banget. Semoga nanti kita sama-sama setelah ini bersemangat untuk bikin artikel populer di media Amin, massa ya. insya Allah mudah-mudahan dan bermanfaat. Minimal nanti ya, minimal nanti di Facebooknya itu, di Instagram atau di sosial media Bapak Ibu semuanya isinya adalah artikel populer kita ya. Ya itu mungkin yang bisa. Alhamdulillah terima kasih Bu Suhayati yang tadi sudah menyampaikan nih, sudah punya karyanya nih. Yang seperti yang saya baca nih di buku 4, Panduan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dijelaskan tentang angka kredit. Jadi angka kredit tentang kenaikan pangkat itu untuk artikel ilmiah populer bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat nasional, itu nilainya itu 2 angka kredit. Nah, kemudian artikel ilmiah populer yang dimuat di media massa, tapi dia levelnya itu di media massa tingkat provinsi, maka bernilai 1,5 angka kredit. Apalagi sekarang media online itu sudah ada di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin skalanya udah skala nasional ya kalau sekarang ya. Nah ini Masya Allah ya, angka kreditnya untuk kenaikan pangkatnya itu 2 dan 1,5. Kalau kita ikut pelatihan dengan 32 jam pelajaran, kalau tidak salah, ini koreksi kalau saya salah, kalau tidak salah sekitar 0,5 angka kredit. Betul nggak ya ini PNS senior, saya masih junior ya untuk kenaikan pangkat. Jadi dengan, kalau tidak salah nih Kang Dadan, kalau buku itu sekitar 6 ya Kang Dadan, angka Pak Dadan, angka kreditnya atau budian. Kalau buku, kalau ya, tidak salah sekitar. Tergantung jenis bukunya. Oh gitu, nanti sama Pak Dadan mungkin ya akan disampaikan. Kenapa sih kita perlu untuk memulai menulis minimal dengan artikel-artikel di media massa. Media massa sekarang nggak ada koran, terus sekarang juga ada media online ya. Mudah-mudahan ke depan setelah kita mendapatkan certification dari Pak Dadan, kita semuanya bisa memulai untuk menulis. Baik, tidak berlama-lama saya bacakan dulu CV-nya pemateri kita. Saya share screen. Baik. Beliau Pak Dadan Hermawan MPD. Ini saya tuh Bu Leni ya yang share screen. Saya Bu Leni. Iya. Ya, Pak Dadan Hermawan MPD, lahir di Subang 23 Februari 1980. Kemudian beliau adalah seorang guru SD, PNS, riwayat pendidikannya. Saya bacakan dari SMK-nya saja ya Kang. SMK, beliau anak STM ya ternyata. SMKN 6 Bandung tahun 95 sampai 96. Bukan SMK. Ibu baru tahu ya, saya juga baru tahu nih Kang Dadan dari SMK. D2-nya beliau di UPI Bandung tahun 2000 sampai 2003, S1-nya lanjut S1 PGSD UPI Bandung juga 2006-2008. Kemudian melanjutkan S2 beasiswa P4 TK Kemendikbud jurusan Pendidikan Dasar UPI Bandung 2003-2015. Beliau beraktivitas sekarang sebagai Ketua Yayasan Abu-Abu Salam Subang, Sekretaris Yayasan Ditya Cahaya Iman, School Center and Research Division Al-Fatih Foundation, Sekretaris PGRI Cabang Jalan Caga, Anran UR Yurgiyat. Gak usah semuanya teh. Oh iya.
Ini banyak banget ya, Kang. Oh, saya langsung ke, nah ini beliau juga aktivitasnya Dewan Pengawas MDTA, TKI, Abu Salam, founder dan owner Taman Baca dan bermain. Nah ini teras ilalang itu di Subang udah kemana-mana ya. Kemudian pengurus Taman Baca dan Bermain Titian Cahaya Iman, editor koran Pendidikan Siap Belajar, kontributor Kompasiana, penulis buku dan artikel populer media, gitu kan. Jadi memang Kang Dan sudah ahlinya. Konsultan pendidikan, beliau merupakan guru berprestasi terbaik di Kabupaten Subang tahun 2016 dan 2019 dan terbaik ke-7 se-Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Duta Magang Teacher Professional Development Indonesia Australia 2016. 50 penulis artikel terbaik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Seminar Inovasi Belajar Kemendikbud RI tahun 2017, peserta rekor guru menulis PB PGRI 2018, The Best Maker Learning Video Content Angkatan 2 tahun 2019 LPMP Jawa Barat. Karyanya yang dibuat nih karya literasinya ya. 22 buku, Masya Allah banyak banget ya ini 22 buku nulisnya gimana Kang, tolong diajarin. Lebih dari 50 artikel populer. Ini tahun 2019 kayaknya sekarang udah sampai 100 ya Kang Dadan. Ini katanya CV-nya ini tahun 2019. Ini tahun 2019 50 artikel nih, 15 karya inovasi pembelajaran. Mungkin nanti apa sih bedanya artikel dengan karya inovasi dan buku? Ya mungkin itu yang CV, sedikit pengenalan tentang beliau. Selanjutnya saya serahkan kepada beliau untuk menyampaikan tips and trik menulis artikel populer di media massa. Silahkan Pak Dadan. Sekedar. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara sayanya jelas tersimak? Jelas, Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang jelang sore hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang menurut saya ini tempat yang luar biasa, dan tentu orang yang hadir di sini pun adalah orang-orang yang luar biasa. Karena mencari ilmu itu memang sesuatu yang tidak mudah gitu ya, apalagi untuk seusia kita semuanya. Walaupun sudah ada di antara kewajiban kita sebagai guru, apalagi yang sudah dapat sertifikasi, ada kewajiban untuk meningkatkan kompetensi, tapi sepertinya itu hal yang sangat agak sulit gitu dilakukan. Bapak Ibu semuanya, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih untuk Jipro ya. Ini komunitas yang luar biasa memanfaatkan teknologi, kemudian juga ingin membangun profesionalisme guru. Karena memang hari ini kalau buat saya, masalah terbesar pendidikan kita itu bukan kurikulum. Masalah besar pendidikan kita itu bukan di sarana prasarana. Masalah besar pendidikan kita ini bukan di masalah-masalah yang lainnya, tapi yang menjadi PR besar kita hari ini adalah masalah guru. Bukan karena tidak pandai, bukan karena tidak mumpuni, tapi rasanya ada sesuatu yang kurang gitu, yang harus memang di-upgrade. Mungkin salah satu tujuan pemerintah mengadakan program guru penggerak pun adalah untuk mencoba mendongkrak kualitas guru, lebih kepada mungkin etos kerjanya seperti itu. Kita bisa belajar dari film Laskar Pelangi ya, walaupun itu sebuah film, tapi pelajarannya luar biasa kali. Bagaimana peran guru itu sangat vital pada sebuah sekolah. Sekolah tanpa bangunan, sekolah mungkin tanpa kurikulum resmi ya yang dikeluarkan oleh pemerintah sekalipun, kalau gurunya punya spirit, punya semangat, punya kemauan, punya komitmen yang tinggi, maka apapun yang ada di sana bisa jadikan sebagai sarana untuk belajar anak-anaknya dan bisa memberikan yang terbaik. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya dipinta oleh Bu Gina dan rekan-rekan yang lainnya untuk menyampaikan sebuah materi tentang menulis artikel populer. Mungkin sebetulnya saya bukan
bukan ahlinya ya gitu, karena saya yakin di Subang juga ini banyak yang sudah ada ahli seperti itu, dan kalau saya lihat di yang hadir ini juga kebanyakan nih setengahnya saya kenal gitu, dan saya merasa ini sebagai bagian dari reuni ide dan gagasan kita, dan insya Allah kita niatkan untuk kebaikan. Bapak Ibu semuanya, judul yang dipinta tentang artikel populer. Tapi saya berpikir ada sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan sebelum kita membahas tentang artikel populer. Karena menulis artikel itu harus diawali dengan menulis, dan menulis itu juga harus diawali oleh mau tidak menulisnya seperti itu. Karena saya yakin teman-teman semua ini juga sebetulnya bukan tidak punya ide dan gagasan. Bahkan mungkin sampai hari ini sebetulnya di kepala kita ini adalah gudang-gudang ide, cuman tidak pernah dituangkan. Dan selalu masalahnya sama, selalu mengatakan bahwa dari mana memulainya. Itu kemudian sering yang bertanya, bagaimana sih trik menulis? Jawabannya sangat sederhana. Trik menulis adalah menulis. Ya, ketika kita ingin menulis, ya menulis gitu. Karena banyak yang ingin menulis tapi malah banyak berargumen, akhirnya tidak jadi tulisan. Bapak Ibu semuanya, ini kontak saya, silakan Bapak Ibu bisa melihat aktivitas saya di akun-akun media sosial, dan boleh menghubungi langsung kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan tentang menulis. Hari ini saya diamanahi sebagai salah satu redaktur di Koran Siap Belajar. Jadi kalau Kabupaten Subang sudah cukup kenal ya, mungkin guru-guru ada hampir semua wilayah Kabupaten Subang menerima peran ini, walaupun beberapa waktu terakhir agak pernah kita berhenti dulu karena memang kondisi pandemi dan hal yang lainnya. Terutama sih karena pendirinya meninggal dunia, sehingga sempat ada off dulu sebentar seperti itu. Kemudian saya mencoba memberanikan diri menulis sebagai blogger gitu. Saya dari tahun 2010 atau 2008 saya lupa ya. Itu mulai membuat blog sendiri untuk belajar menulis. Sebelum saya menulis tempat yang lain, saya tulis tempat sendiri. Kemudian tahun berapa ya, saya lupa lagi. Saya mulai memberanikan diri ke Kompasiana. Nah, kemudian juga saya coba menulis buku. Menulis buku sebetulnya bukan untuk apa-apa, lebih kepada yang pertama mungkin saya menyimpan ide dan gagasan. Saya bermimpi kalau ide gagasan saya itu ketika besok lusa saya meninggal masih bisa dibaca oleh anak-anak saya gitu. Sehingga kalaupun mungkin ada yang tidak sempat saya aktualisasikan, mungkin itu jadi warisan untuk anak-anak saya nanti. Kemudian saya mendirikan Taman Baca dan Bermain. Ini berawal dari pertama miris dengan kondisi literasi baca masyarakat kita yang sudah disampaikan kita ranking ke-4 dari terakhir ya. Kemudian juga saya sangat miris dengan kondisi anak-anak kita yang sudah mulai banyak terkena kecanduan gawai. Sehingga di Taman Baca ini saya mengembangkan permainan tradisional, mengangkat kembali itu untuk permainan alternatif ya. Seminggu ini saya mendapat informasi ada 5 orang anak yang sudah kecanduan gawai. Sampai ada yang kritis. Bahkan beberapa bulan yang lalu anak saya sendiri, murid saya sendiri, sampai meninggal karena kecanduan gawai. Jadi kita terlepas dari corona, akhirnya kita hari ini dihadapkan dengan satu virus yang juga luar biasa bahayanya, yaitu kecanduan gawai di anak-anak. Saya juga kebetulan diamanahi menjadi pengurus forum Taman Baca di Jawa Barat. Ini redaksi Siap Belajar, Bapak Ibu nanti kalau mau mengirimkan tulisan bisa dikirimkan ke alamat email di bawah ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini ada sebuah kutipan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Budian. Sebetulnya orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis maka dia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis ini adalah sebuah pekerjaan untuk keabadian. Artinya orang yang menulis maka dia akan abadi, akan dikenal selama tulisannya masih ada. Ini kata Pramudia Anantatur. Kemudian masalah utama seorang penulis adalah menulis. Jadi sebetulnya menulis itu bukan masalah orang yang belum menulis gitu. Bahkan orang yang sudah biasa menulis pun kadang masalah menulisnya itu adalah menulis gitu. Karena menulis itu juga tidak mudah gitu. Butuh
mood gitu, butuh alasan, butuh spirit, butuh semangat. Bahkan yang sudah menulis saja itu banyak yang akhirnya menulis tapi tak kunjung selesai juga akhirnya seperti itu. Jadi masalah penulis, masalah yang mau menulis adalah menulis itu sendiri. Maka mulailah menulis tentang apa saja, kemudian bebaskan diri kita semua, hilangkan semua kekhawatiran, harus cepat kata, ini katanya salah, kayak salah nih. Kita jangan terikat dengan kata jangan-jangan seperti itu, karena biasanya kalau kita mau nulis, apalagi kalau mau dipublikasikan di tempat umum, itu suka muncul kekhawatiran, rasa takut yang berlebihan. Saya kalau nulis dikirim di media massa takutnya ada yang salah, takutnya ada yang tersinggung, takutnya banyak takutnya. Jadi kata jangan-jangan itu jadi virus dalam menulis. Jadi kalau mau menulis ya mulailah. Nah ini kata saya sendiri, siapapun dia, setinggi apapun jabatan dan popularitas dirinya, kalau perusahaan meninggal maka berakhirlah semuanya, dan orang hanya akan mengenang beberapa saat saja dari kematiannya, namun mereka yang menulis akan tetap hidup walau dirinya sudah mati. Saya belajar dari menyaksikan banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang ketika beliau hidup itu begitu mendominasi dunia pikiran kita semuanya. Tapi ketika sudah meninggal itu hanya dikenang beberapa saat, setelah itu nyaris dilupakan. Paling dikenang lagi nanti ketika momen-momen tertentu. Nah, hanya orang yang punya tulisan lah gitu yang akan banyak dikenang oleh banyak orang, bahkan mungkin bukan generasi kita. Dan hari ini menulis itu bukan sebuah pekerjaan elit. Jadi bukan pekerjaan yang wah banget gitu. Kemudian bukan pekerjaan yang sulit, bukan yang mahal juga, bukan yang artifisial juga seperti zaman semulanya dulu. Menulis hari ini adalah sebuah pekerjaan alamiah seperti kita minum, kita tidur, bersenandung dan yang lain-lainnya. Jadi kalau dulu kan menulis itu sesuatu yang kesannya luar biasa, hari ini sebetulnya tidak seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu bertanya, saya mau nulis tapi apa yang mau ditulis? Sebetulnya kalau Bapak Ibu tulis saja apa yang ada dalam benak Bapak Ibu atau pikiran kita, maka kita akan mendapatkan sebuah tulisan yang sangat banyak. Satu hari saja kita dari pagi sampai sore itu kalau dihitung nggak tahu berapa ratus atau bahkan mungkin berapa ribu kata-kata yang keluar dari lisan kita gitu. Itu kan kalau ditulis mungkin sudah jadi satu buku setiap hari ini. Nah yang hari ini harus kita biasakan adalah menulisnya, dan guru memang senjatanya, alatnya, perkakasnya itu adalah tulisan gitu. Karena setiap pekerjaan punya perkakas, dan perkakas guru itu adalah tulisan. Sebelum saya ke materi, saya coba mengingat ini karena kelihatannya ini banyaknya guru-guru nih yang ada di sini. Biasanya suka banyak yang mengait-ngaitkan apa sih manfaatnya nih menulis untuk karir keguruan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Gina. Yang pertama di Permenpan nomor 16. Ini yang Permenpan yang menjadi cikal bakal keluarnya sertifikasi guru. Guru itu punya kewajiban pengembangan diri, kemudian karya inovatif dan publikasi ilmiah. Ini tiga ini penting dalam PKB. Jadi kalau naik pangkat tuh yang tiga komponen ini harusnya ada. Nah yang hari ini kita bicarakan tentang publikasi ilmiah. Tadi pengembangan diri itu lebih kepada, nah inilah kegiatan kita sedang mengembangkan diri. Bapak Ibu ikut seminar, diklat dan sebagainya. Kemudian karya inovatif. Nanti saya ulas sedikit di bagian belakang tentang karya inovatif. Kemudian publikasi ilmiah. Nah yang kita bicarakan sekarang tentang publikasi ilmiah atas hasil, kalau di sini penelitian atau gagasan inovasi pada bidang pendidikan formal, dan yang kedua publikasi buku teks pelajaran atau buku pengayaan, pedoman guru, dan yang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Karya tulis ilmiah. Nah sebetulnya ini yang bisa Bapak Ibu buat dalam sebuah karya tulis, kemudian ini semuanya juga bisa dipublikasikan. Ini semua masuk ke kelompok untuk kalau yang orientasinya naik pangkat untuk naik pangkat. Ya, tapi saya sepakat dengan tadi yang katakan oleh Ibu Pembina Zipro bahwa kita menulis bukan untuk hal dunia, walaupun kita tidak bisa melepaskan hal itu ya, itu terutama ketika kita menjadi seorang guru. Tapi memang mari fokus menulis untuk menyampaikan sesuatu yang baik, dan kita berharap itu menjadi kebaikan untuk kita, dan urusan dunia nanti akan mengikuti seperti itu. Ini karya tulis ilmiah yang diakui oleh tim penilai naik pangkat ya.
Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya di buku 4 tadi yang disampaikan oleh Ibu Gina. Buku 4 itu buku tentang, mungkin hanya disebut spesifikasi karya tulis yang bisa dibuat. Nah, ada buku 5-nya. Buku 5-nya itu tentang penolakan, hal-hal apa yang dianggap membuat cacat sebuah karya tulis. Jadi detailnya Bapak Ibu bisa dilihat di buku 4 dan buku 5. Ini karya yang bisa kita buat, yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, laporan hasil penelitian, itu yang biasa kita buat, PTK, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Dan makalah berupa tinjauan ilmiah, ini biasanya oleh para dosen dibuatnya. Dan artikel ilmiah populer. Nah, artikel ilmiah populer ini artikel yang bisa diturunkan dari PTK, skripsi, tesis, disertasi, kita buat menjadi artikel ilmiah populer. Kemudian artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Nah, ini artikel yang pure artikel, tapi ilmiah, gitu. Ada kajiannya yang membicarakan tentang bidang pendidikan. Ini masuk ke dalam karya tulis ilmiah hasil penelitian. Karya tulis itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua itu karya tulis ilmiah non penelitian. Artinya bukan hasil penelitian. Kalau yang tadi 4 di atas itu hasil penelitian. Yang ini bukan hasil penelitian. Yang pertama modul pembelajaran. Kedua buku pelajaran, buku dalam bidang pendidikan, kemudian karya terjemahan, kemudian buku pedoman guru. Nah, ini termasuk ke dalam karya tulis ilmiah, tapi bukan hasil penelitian. Nah, yang ketiga ini ada karya tulis non ilmiah. Yang karya tulis non ilmiah ini bisa berbentuk dongeng, cerpen, drama, novel, atau juga bisa sebetulnya berbentuk artikel populer. Jadi artikel hasil karya pendalaman pikiran kita, ide gagasan yang mau kita sampaikan, seperti itu, dan dimuat di media-media populer. Ada hal yang perlu kita ingat ketika kita mau membuat sebuah tulisan di media massa ya, baik itu online maupun yang luring atau mungkin lebih ke seperti koran, majalah, dan sebagainya. Yang pertama, kita harus tahu etika penulisan dan etika penulis. Etika penulis itu norma atau kaidah yang harus diperhatikan oleh penulis karya ilmiah. Jadi bagaimana kita mengutip, merujuk, kemudian meminta izin, meminta izin karya sesuatu yang kita duplikasi dan sebagainya. Kemudian etika penulisan itu lebih kepada memelihara kejujuran, menunjukkan sikap rendah hati, bertanggung jawab, kemudian bersikap terbuka, cermat, dan objektif. Ini etika penulisan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi kode etik penulis. Nah, jadi kalau kita mau mencoba menggeluti dunia penulis atau penulisan, maka hal-hal ini yang perlu kita jaga. Pertama, orisinil, artinya bukan hasil plagiat, apalagi kalau mengaku-ngaku karya orang lain. Kemudian menjaga kebenaran. Kemudian cermat, teliti, tanggung jawab, akademis, ada nilai manfaat dari apa yang kita buat. Kemudian karya yang kita buat wajib mengikuti gaya selingkung. Ini kalau mau kita kirim ya ke media massa. Setiap media massa itu memiliki gaya selingkung, sama seperti lembaga-lembaga tertentu yang kalau kita mengirim PTK gitu, kadang kan suka ada seperti ini. PTK saya ketika dibuat ternyata kata lembaga ini cocok, tapi kata lembaga yang lain ditolak. Itu mungkin karena tidak sama gaya selingkungnya. Kemudian mau menerima saran. Bahkan seorang penulis itu harus mau memberikan karya tulisnya untuk direvisi oleh orang lain sebelum dipinalisasi. Menjunjung tinggi hak. Kemudian pendapat atau temuan orang lain. Dan tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Salah satunya tadi, hal yang paling sering terjadi dalam dunia kepenulisan adalah tentang plagiarisme. Nah, sedikit saya ulas juga tentang plagiarisme ini, karena ini sesuatu yang mau tidak mau ya memang sering terjadi. Nah, ini fenomena plagiarisme itu menjadi salah satu bentuk kejahatan dalam sebuah penulisan. Ada motif-motif orang melakukan plagiarisme. Yang pertama, ingin mendapatkan pengakuan dari publik. Karena mungkin karya yang dia buat tidak pede dengan karya sendiri, sehingga mencoba melihat atau mencari karya yang sudah bagus, atau mungkin melihat sesuatu yang lebih bagus, kemudian mencoba untuk mengaku bahwa itu sebagai bagian dari karya pada karya orang lain. Kemudian ingin naik pangkat secara instan. Nah, ini diakui atau tidak, ini terjadi seperti itu. Saya nggak berani bilang kalau
ini banyak terjadi, tapi diakui atau tidak ini terjadi. Banyak yang ingin naik pangkat secara instan. Artinya salah satu syarat naik pangkat kan harus ada karya ilmiah. Untuk membuat sebuah karya ilmiah butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh ide, butuh gagasan dan sebagainya. Ada di antara yang tidak bertanggung jawab, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak elegan, gitu. Atau mungkin sebetulnya kalau dalam penulisan adalah sebuah kejahatan. Gitu. Itu biasanya menggunakan karya orang lain, kemudian mengedit sedikit-sedikit dan itu dijadikan syarat untuk memenuhinya. Cuman yang saya heran kenapa suka lolos seperti itu. Padahal kalau setiap penilai karya ilmiah menggunakan alat atau software plagiarisme, kayaknya sedikit sekali gitu orang yang lolos dari plagiarisme ini. Mudah-mudahan kita termasuk seperti ini. Kemudian dikejar deadline dalam menulis karya ilmiah. Nah, biasanya orang yang mepet waktunya sedikit lagi, akhirnya lari ke Google. Di Google kan banyak. Bapak Ibu semuanya, ini saya ngasih tahu masih berikan informasi saja. Hal-hal yang kita ambil dari Google itu biasanya lebih mudah terdetek oleh plagiarisme. Karena software plagiarisme itu dia mampu mendeteksi semua tulisan yang ada di seluruh dunia. Gitu. Tulisan Bapak Ibu atau tulisan kita itu kalau dimasukkan ke software itu kadang tanpa kita sadari ternyata banyak banget tuh merahnya gitu. Nanti suka ada muncul warna merah, warna kuning gitu, atau warna hijau kalau safety, kalau aman. Karena dia bisa mendeteksi semua tulisan yang ada di seluruh dunia terkait dengan kalimat atau kata yang kita tulis. Kemudian tidak dapat menulis karya ilmiah dengan baik. Nah, jadi kalau merasa tidak percaya diri, merasa tulisannya tidak baik, merasa tulisannya jelek, akhirnya cari jalan si pintas yaitu plagiarisme. Kemudian tidak menemukan sumber rujukan aslinya. Ini sepertinya banyak juga pengalaman dari teman-teman yang ketika sudah membuat tulisan, akhirnya mencari rujukannya sulit. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya membuat daftar pustaka itu kelabakan gitu karena tidak menemukan referensi. Kemudian tidak tahu cara sitasi yang benar. Ini alasan-alasan orang melakukan plagiarisme. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke dunia menulis di koran atau media daring. Ini materi kita hari ini. Dan saya menamakannya menulis artikel populer. Kenapa saya kasih nama judul itu? Karena menulis artikel populer tidak harus selalu menulis artikel ilmiah. Bisa berbentuk hanya ide gagasan saja, artinya apa yang ada dalam pikiran kita tentang sesuatu atau sebagai respon pada sesuatu, kemudian kita buat jadi sebuah tulisan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan menulis sebuah artikel populer. Ini alasan kenapa kita harus membuat tulisan di koran. Mungkin Bapak Ibu ada yang sepakat atau mungkin ada yang berbeda. Yang pertama, biasanya orang membuat tulisan di koran yaitu untuk merespon isu atau kebijakan terbaru. Contohnya, datang kebijakan tentang program guru penggerak. Ini saya yakin di lapangan terjadi pro dan kontra. Ada yang sepakat, ada yang tidak, ada yang biasa saja, ada yang nyinyir, ada yang mendukung, ada yang optimis, ada yang pesimis terhadap respon kebijakan seperti ini. Dan semua itu pasti dilatar belakangi oleh cara berpikir seseorang. Sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, sangat dipengaruhi oleh daya kritis seseorang. Seperti itu. Kemudian juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Orang yang biasanya pesimis ya setiap mendapatkan sesuatu yang baru pasti jawabannya pesimis. Tapi orang yang optimis ketika ada sesuatu yang baru, walaupun mungkin dalam istilahnya di kita mah ya kebijakan itu selalu berganti ketika kepemimpinan berganti, tapi selalu ada sisi positif, sisi optimistis yang menjadikan seseorang optimis menanggapi sebuah kebijakan. Nah, ini bisa menjadi bahan, bisa jadi alasan kita membuat sebuah tulisan di koran. Yang kedua, alasan orang membuat tulisan di koran biasanya membangun opini publik terkait isu tertentu. Bapak Ibu contohnya ingin mewacanakan tentang kemarin ya, tentang UN harus dihapus. Kita punya pemikiran kalau UN itu seperti ini. Maka kita ingin membangun opini publik bahwa orang harus mulai terbentuk opininya sama dengan saya, maka kita buat tulisannya seperti itu. Kemudian mensosialisasikan kebijakan atau program. Ini juga alasan membuat tulisan di media massa, baik daring maupun koran. Kemudian melakukan counter narasi. Orang yang berbasis intelektual, maka ketika dia mendapatkan serangan intelektual, itu
itu harus di-counter dengan cara intelektual juga. Sebuah tulisan yang menyerang kita, menyerang seseorang, menyerang sebuah institusi, maka jika institusi adalah institusi yang literat, maka dia akan membalasnya dengan tulisan juga. Nah, banyak sekali ini kejadian yang dihadapi oleh para penulis ketika tulisannya menyerang sesuatu, yang diserangnya tidak literat, itu akhirnya menyerang balik dengan bukan tulisan lagi, gitu. Kadang berbentuk feminisme. Nah, orang-orang yang cerdas pasti membalas sebuah tulisan dengan tulisan itu. Maksud kita, ketika kita mendapatkan serangan berbentuk tulisan, argumen, ide, gagasan yang ditujukan kepada diri kita, maka cara untuk mengkonternya adalah membuat tulisan kembali. Kemudian mengkritisi kebijakan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman bahwa saya nggak sepakat nih dengan kebijakan ini, saya rasanya punya gagasan lain yang sedikit berbeda dengan gagasan ini. Itu boleh kita buat menjadi salah satu tulisan, atau menjadi alasan kita membuat tulisan. Kemudian melakukan advokasi pembelaan. Ya, ini ya alasan mengapa kita atau orang menulis di koran atau di media daring. Ada karakteristik artikel populer. Ini baik di koran maupun di media daring, karena tulisan populer itu sangat beda dengan tulisan ilmiah murni. Ada hal yang membedakannya. Tema aktual dan relevan. Di dalam koran itu tulisan itu harus aktual dan relevan. Aktual artinya yang kekinian gitu, bukan isu-isu lama, isu-isu yang sudah tidak dibicarakan lagi kemudian kita angkat. Kemudian relevan cocok dengan kondisi kita hari ini. Kemudian merespon isu atau kebijakan termutakhir. Kalau kita mau menulis di koran, kemudian tulisan kita ingin diangkat, maka tulisan kita tuh harus, kalau mengkritisi kebijakan, merespon kebijakan, maka harus kebijakan yang termutakhir gitu, bukan mengkritisi atau memberikan pandangan pada kebijakan-kebijakan yang sudah tidak hot lagi dibicarakan. Kemudian memerlukan ide original dan memberi sudut pandang yang berbeda. Artinya ketika kita memandang sebuah kebijakan, baik kita mendukungnya ataupun kita mengkritisinya, maka ide gagasan yang kita keluarkan itu harus original, asli dari pikiran kita. Kemudian ketika dibaca, ini memang berbeda gitu, nggak sama kalau alasannya seperti ini mah biasa gitu, pasti bahkan mungkin udah banyak orang yang menulis tentang pandangan seperti ini. Ini hal-hal yang harus kita pahami supaya kalau Bapak Ibu membuat tulisan dikirim ke media koran atau media daring yang sudah besar, tulisan kita ingin dimuat seperti itu. Kemudian didukung oleh penyajian data dan analisis yang kokoh. Jadi walaupun itu karya tulis populer, tapi tetap harus berbasis data dan analisis yang kokoh. Artinya tidak hasil pemikiran yang sepintas saja gitu. Jika kayak gini nih, kayak gitu kayaknya nggak cocok, tapi tidak punya basic data yang kuat, maka itu termasuk tulisan yang mungkin tidak akan lolos ke redaksi. Kemudian ditulis dalam bahasa yang artikulatif dan mudah dipahami publik dan dalam narasi yang pendek. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini salah satu pembeda antara menulis artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di media-media yang serius ya seperti jurnal, atau yang akan dibuat sebagai syarat kita mendapatkan gelar seperti tesis disertasi. Kalau di populer itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh publik, karena koran itu atau media cetak itu kan akan dibaca oleh orang dari berbagai macam kalangan seperti itu. Diusahakan untuk menghindari hal-hal yang susah untuk dicerna oleh pembaca seperti itu. Nah, berikut yang perlu diperhatikan. Ini saya agak ngebut dulu ya materinya, biar nanti kita di belakang ada sesi diskusi ya untuk memperdalamnya. Yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah tulisan yang mau kita kirim ke media massa, yaitu ikuti isu aktual yang menjadi diskursus publik. Ini sama dengan yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian rajin membaca koran dan media daring, perhatikan tajuk rencananya, headline-nya atau isu utama yang sedang diangkat. Perhatikan juga artikel yang sudah dimuat di media tersebut. Jadi kalau kita mau mengirim sebuah tulisan ke suatu media cetak, baik daring maupun luring, maka yang pertama harus dipelajari adalah tulisan yang sudah ada di situ. Gitu. Termasuk kalau kita, bulan ini nih saya mau nulis, mau ngirim ke Kompas atau ke yang lain, ke PR dan sebagainya, maka yang harus pertama kita lakukan bukan menulis dulu, tapi perhatikan dulu, amati dulu
apa nih tajuk yang sedang diangkatnya, headline-nya hari-hari ini sedang mengangkat apa seperti itu. Kemudian artikel yang udah dimuat di harian tersebut atau di media tersebut, kita pelajari yang kayak gimana nih artikel yang dimuat itu. Karena kita bisa mempelajari bagaimana gaya penulisannya, kemudian isu yang diangkatkan dan sebagainya dari tulisan yang sudah ada. Kemudian perhatikan langgam penulisan di setiap media. Ini yang tadi saya sebut sebagai gaya selingkung ya. Itu PR itu berbeda dengan harian Indonesia, kemudian termasuk dengan Siap Belajar juga berbeda. Kemudian setiap redaktur itu memiliki gaya masing-masing, walaupun sebetulnya ada juga yang tidak terlalu jauh beda gitu dari kaidah-kaidah dasarnya. Kemudian perhatikan syarat atau kriteria dari setiap media. Nanti belakang saya tunjukkan ada beberapa persyaratan yang dipersyaratkan oleh tiap media kalau ada yang mau mengirim tulisan ke mereka. Nah ini tadi kita harus memunculkan sudut pandang yang berbeda. Karya tulis populer itu harus diusahakan cari hal yang menarik dan bermanfaat serta unik. Jadi memang harus mencari perhatian tim redaktur dalam yang pertama kali ya. Dan itu pasti hal yang biasanya isunya isu-isu yang terbaru yang sedang hangat-hangatnya dibahas. Tentukan media yang akan dimuat. Kita memuat di mana? Karena media yang kita pilih itu akan menentukan bentuk tulisan kita seperti itu. Jadi bukan kita nulis dulu baru kirim ke media, tapi tentukan dulu medianya seperti apa, baru kita nulis sesuai dengan tuntutan mereka. Kecuali kalau kita mau nulis di blog sendiri, silakan bebas-bebas saja. Tapi kalau untuk membuat tulisan yang ingin dimuat di media, yang harus kita pelajari adalah gaya selingkungnya atau seperti apa gaya mereka. Hindari istilah-istilah ilmiah dari yang saya sampaikan, bahwa di tulisan populer ini harus mudah dipahami oleh banyak orang. Bahkan kalau bisa tulisan kita itu bisa dipahami dari kalangan intelektual sampai kalangan yang jauh dari dunia pendidikan. Bisa masuk ke semua pihak, tapi mudah dipahami dan tidak kehilangan nilai-nilai kerenannya seperti itu. Kemudian juga tetap menggunakan kaidah WEBI, ya, EYD kalau dulu ya Bapak Ibu, pedoman penulisan bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian tadi dukung tulisan dengan alat bantu. Kalau memang membutuhkan penjelasan lain berbentuk grafik, infografik, kutipan, wawancara dan sebagainya silakan. Makanya kan kalau di kolom berita saja di koran itu suka ada bentuk wawancara, artinya pendapat orang yang berkaitan dengan berita yang sedang dimuat. Itu salah satu bentuk alat penguat, alat dukung sebuah tulisan. Sampaikan pesan utama di awal tulisan. Nah, kenapa pesan utama kalau kita nulis di media punya orang lain harus mengutamakan tulisan utama di bagian awal? Karena tidak semua pembaca itu punya waktu yang banyak. Nah, biasanya banyak orang yang dia mau nulis kalau ketika dilihat awalnya udah menarik seperti itu. Jadi diusahakan clue-nya itu ada di bagian awal. Setelah itu baru ke bawah. Jadi ketika orang membaca, ketika lihat, oh ini apa nih itu isinya, sehingga atau oh ini nih yang saya cari nih tentang ini, sehingga orang pembaca itu lebih tertarik untuk terus membaca seperti itu. Ini catatannya, kalau Bapak Ibu mau mengirimkan tulisan ke koran ya, baik media cetak maupun media online, yang pertama sertakan identitas diri karena kita penulis bukan hantu, jadi tidak boleh anonim. Kita tuliskan data kita, kemudian bahkan harus lengkap ya. Kalau kita baru mengirimkan ke media yang, jadi kita termasuk penulis baru di media tersebut, bahkan kita kirimkan fotokopi KTP-nya, nomor HP, alamat email, foto terbaru kita, bentuk close up, dan nomor rekening. Kita jangan berpikir bahwa memang tulisan saya bagus enggak nih, gitu, atau akan dibayar enggak. Tetap ketika kita mengirimkan, maka kirim dengan nomor rekening. Itu salah satu bentuk bahwa kita pede juga dengan tulisan kita. Walaupun nanti kan ada balasannya, apakah diterima atau tidak tulisan kita, atau diterima atau tidak oleh redaktur, maka data-data ini kita kirimkan. Tidak tergantung dari
Jadi sebelum kirim jangan berpikir bahwa yang tidak pede dulu seperti itu. Pede aja, tulisannya bagus. Kemudian kirim 2-3 artikel saja dalam 1 bulan. Kalau Bapak Ibu produktif menulisnya, jangan kebanyakan karena saking semangatnya gitu kita kirim terus-terusan hampir tiap minggu ngirim artikel. Cukup 2-3 saja. Bagi tiap kita ngirim seminggu 2 itu tidak baik juga. Kemudian buat tulisan yang matang, tidak serampangan. Kita punya ide nih, tulis sudah gitu selesai ya kirim. Nah, itu serampangan namanya. Kita butuh berkali-kali dibaca, bahkan kalau bisa minta orang lain untuk membaca kembali biar tulisan kita semakin berkualitas sebelum dikirimkan. Jangan kirim tulisan yang sama pada media berbeda. Ini etika. Bapak Ibu punya sebuah tulisan dikirim ke 2 media yang berbeda. Ke media ini dikirim, ke media yang lain juga dikirim. Itu nggak boleh. Kemudian tunjukkan kita menguasai masalah yang ditulis. Nah, itu akan terlihat dari tulisan kita. Kemudian jaga baik hubungan kita dengan redaktur. Kalau Bapak Ibu sudah kenal, jaga hubungan itu, walaupun mungkin tidak selalu kita butuhkan. Tidak selalu butuh nih dengan media ini, tapi kita suatu saat akan butuh. Kalau kita penulis seperti itu. Ini langkah yang harus kita lakukan untuk mengirimkan artikel. Nah ya, tadi ya, ini langkahnya. Jadi yang pertama pilih medianya. Kalau saya mau ngirim ke PR, nah, berarti kita pelajari PR. Di PR itu mau kita ngirim ke tajuk mana, mau ke opini atau ke tajuk yang mana, kita pelajari kira-kira tulisan yang sudah dimuat di sana seperti apa. Nah, kemudian kita buat tulisan yang sejenis seperti itu. Tapi tidak mengabaikan tadi isu-isu harus yang baru dan sebagainya. Kemudian tentukan tema, kita mau bahas apa. Setelah itu buat outline. Ini sebetulnya lebih ke langkah-langkah menulis ya. Tiap orang pasti beda-beda. Ada mungkin Bapak Ibu yang saya mah biasa nulis tapi nggak usah pakai outline langsung jadi. Berarti langkah outline juga tidak dipentingkan. Tapi kebanyakan untuk menjaga ide agar tidak hilang. Kalau buat saya sendiri contohnya, saya bisa jadi hari ini punya ide mau nulis ini, tapi ketika tidak langsung ditulis, kemudian ditinggalkan, besok mau diingat-ingat lagi kemudian apa yang mau ditulis ya, gitu. Itu kadang suka lupa. Tapi kalau kita ketika ingat, kita buat outline, oh saya mau buat tulisan ini, di bagian awal menulis ini, bagian tengah menulis ini, bagian akhir menulis ini. Apa kalau outline-nya per alinea gitu ya, per paragraf. Paragraf pertama saya menulis ini, paragraf kedua menulis ini. Nah, itu di outline. Kemudian data referensi. Nah, setelah kita punya bahan tulisan, kemudian cari penguatnya, data penguat dan referensi. Setelah itu buatlah tulisan bebas, ya, free writing istilahnya. Silakan Bapak Ibu buat tulisan bebas. Jadi ketika mau nulis tulis aja. Ini salah satu trik menulis sebetulnya. Banyak yang akhirnya nulis tidak jadi, itu bukan karena tidak punya bahan tulisan, tapi biasanya nulis sambil ngedit. Ini yang sering terjadi. Baru nulis satu kalimat, dibaca lagi. Kayaknya nggak enak nih tulisannya, hapus lagi. Kalau zaman dulu makan ngetik, pakai mesin tik ya, baru dapat dua baris dirasa nggak enak, cabut, digulung-gulung, dibuang. Akhirnya kertas habis, tulisan tidak selesai-selesai. Maka menulis itu yang pertama, menulis bebas. Bapak Ibu tulis saja, apa yang ada dalam kepala kita, tulis saja. Mau bagus, mau tidak, mau enakan, mau enggak, tulis saja. Gitu. Coba dulu 5 menit pertama atau 10 menit kita tulis. Nah, udah gitu biarkan, tidak langsung edit. Kalau saya sendiri biasanya tulis dulu sampai selesai apa yang ada dalam kepala kita, sampai habislah idenya gitu. Kita simpan, kita beraktivitas yang lain, nanti udah free kita baca lagi. Biasanya ketemu tuh, oh ini nggak enak nih diksinya, yang ini nggak enak nih, oh ini kayaknya nggak nyambungin tema dari yang pertama ke yang kedua. Nah, itu ketemu biasanya. Gitu. Kita tinggalin dulu. Itu kita lakukan berulang-ulang, mungkin 1, 2, 3 kali. Kalau masih belum puas juga, kita minta orang lain untuk membaca, gitu, menimbang-nimbang tulisan kita seperti itu. Nah, ini menulis bebas. Kemudian menstruktur tulisan. Jadi, menstruktur ini lebih kepada mengurutkan nih, ini biar nanti kebacanya oleh orang lain seperti itu. Dan terakhir adalah edit final. Bapak Ibu semuanya, kalau kita menulis buku, itu kan di penerbit itu ada yang namanya tim editor. Nah, sebetulnya editor terbaik itu kan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan tulisan kita akan diperbaiki oleh editor. Karena editor itu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi pastikan menurut kita sendiri ini udah bagus. Seperti itu. Jangan tulisan yang masih banyak tipenya, yang masih nulisnya rempet-rempet, hilang sebagian, langsung kita kirim ke
media cetak. Pastikan dulu menurut kita ini sudah yang terbaik. Nah, nanti bagian editor di sana itu memperbaiki yang kecil-kecilnya. Setelah itu baru kita kirim ke redaksi, seperti itu. Ini langkah yang harus kita lakukan kalau kita mau mengirim tulisan atau artikel ke media. Terus kemana artikel kita mau dikirim? Nah, ini bisa dikirim ke media cetak atau koran. Bapak Ibu bisa ngirim ke Siap Belajar. Saya menantang Bapak Ibu semuanya. Saya sering nantang guru-guru untuk nulis sebetulnya. Silakan Bapak Ibu kalau punya artikel, punya tulisan, bahkan kalau belum siap membuat artikel, membuat berita aja. Kirim, kalau berita itu menarik, kirim ke Siap Belajar. Insya Allah kalau cocok dengan kriteria kita akan muat. Kalau untuk artikel saya tantang deh, yang ada di ruang ini nih. Silakan buat sebuah tulisan tentang pendidikan, mungkin panjangnya sekitar 1000 kata ya, atau mungkin sekitar 2 halaman HPS, kirim ke saya, insya Allah saya muat di Siap Belajar. Kemudian Bapak Ibu bisa kirim ke media yang lain seperti Kompas, KPR, Tempo, Bisnis Indonesia, Republika, Cindo, dan lain-lain, sesuai dengan tulisan Bapak Ibu. Karena kan seperti Bisnis Indonesia udah pasti itu yang dibahas tentang ekonomi kebanyakan, seperti itu. Karena tiap media juga punya style masing-masing, sama seperti kita pun sama punya style masing-masing. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi yang dari Bogor itu, beliau itu kan katanya saya artikel sehingga tapi sering nulis cerita yang sebagainya. Emang style orang beda-beda. Kayak saya stylenya menulis buku tentang pendidikan. Saya kalau disuruh membuat novel sampai hari ini itu saya buat novel nggak selesai. Gitu. Kemudian ada yang stylenya memang dinulis ilmiah seperti itu. Jadi tiap orang pasti punya style masing-masing. Termasuk kayak tulisan. Dan ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semua. Ketika kita membuat sebuah tulisan dan kita mau mengupload dia, minimal upload aja. Jangan berpikir tulisan kita bisa disukai oleh semua orang. Banyak teman-teman saya yang ketika dia mau nulis, kemudian sudah membuat tulisan, nggak berani memposting. Jangankan mengirim ke media gitu, memposting di medsos aja nggak berani. Karena dia berpikir, aduh takut ada yang mencibir, takut ada yang menyerang dan sebagainya. Tulisan kita itu tidak akan pernah bisa disukai oleh semua orang. Pasti ada yang tidak suka. Karena tulisan kita akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan kita, tempat kerja kita, rekan-rekan yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Bapak Ibu yang kalau setiap hari berkumpul dengan orang-orang bisnis, pasti tulisannya pasti berbau-bau bisnis seperti itu. Dan orang pendidikan belum tentu suka. Gitu. Belum latar belakang usia. Tulisan saya ya yang sudah kepala 4 ini itu belum tentu disukai oleh anak-anak usia remaja karena segmennya berbeda seperti itu. Makanya ketika kita akan mengirimkan, memposting sebuah tulisan, jangan pernah berpikir tulisan kita harus disukai oleh semua orang, karena ini tidak mungkin terjadi seperti itu. Walaupun mungkin iya ada yang seperti itu mungkin untuk jenis-jenis tulisan tertentu seperti itu. Tulisan saya sebagai guru tentang keguruan pasti tidak disukai oleh teman-teman yang basicnya ekonomi atau mungkin basicnya konstruksi seperti itu. Jadi itu segmen yang membaca, kemudian gaya kita sendiri. Yang kedua bisa Bapak Ibu kirim ke media daring. Bisa Bapak Ibu kirim ke Detik.com, Antara News, kemudian ke Islamic.com, Kompasiana, Kumparan, dan sebagainya. Atau kalau Bapak Ibu belum berani, silahkan buat web pribadi atau web lembaga, web sekolah, web kita sendiri. Itu mungkin kalau untuk awal-awal membangun keberanian bisa di situ. Seperti itu. Karena salah satu masalah penulis adalah keberanian juga. Banyak teman-teman yang bisa nulis tapi belum berani untuk mempublikasikannya. Nah, ini contoh tadi yang saya sampaikan tentang kriteria tiap media itu berbeda-beda. Ini contoh Kompas kriteria seperti ini. Waktunya udah pukul 14.16 ya. Saya coba percepat biar nanti ada sesi tanya jawab lebih banyak. Di Kompas, Bapak Ibu kalau mengirim harus asli, belum pernah dimuat di media lain, tapi diuraikan atau dibahas ada sesuatu yang aktual, relevan. Kemudian artikel mengandung hal baru. Kemudian cara penulisannya juga ada, tulisan 3,5 halaman, kelas kuarto, spasi ganda, 700 kata atau 5.000 karakter, spasi ditulis dengan program Word, kemudian artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih, harus sendiri yang tulisnya. Nah, kemudian bisa dikirim ke email opini@kompas.co.id. Ini untuk Kompas. Ini Detik.com. Bapak Ibu bisa melihat ini di akun-akun
platformnya. Ini untuk Lutikom nih. Syarat-syaratnya seperti ini. Semua isi materi baik berupa teks maupun foto yang dikirim adalah tanggung jawab pengirim sepenuhnya. Dan berikutnya. Kemudian ini contoh media Indonesia. Ini mensyaratkan naskah maksimal 5.000 karakter. Bisa boleh pakai grafik. Ada identitas berupa nama lengkap, kemudian nomor telepon, foto KTP, dan sebagainya. Tampilkan foto terbaru, kemudian redaksi berhak melakukan editing sesuaikan dengan kebijakan redaksional. Ini media Indonesia. Nah, ketika kita mengirim artikel, kita mengirim juga surat pemberitahuan atau surat pengiriman artikel. Seperti ini nih. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim, tadi kan dikirim, jadi selain karya kita buat surat seperti ini. Dalam surat ini sebutkan kepada redaksi apa, kemudian di situ sebutkan nama, ada email, pekerjaan, alamat, nomor rekening, NPWP. Di bawahnya ditulis benar telah menerima artikel dengan judul ini. Oke, lanjutnya. Nanti ada balasannya Bapak Ibu. Nanti kalau tulisan kita diterima, maka akan ada balasan ke email kita. Balasannya pasti seperti kita kalau lulus ikut seleksi apa gitu, bahwa artikel Anda dimuat atau tidak. Nanti kalau media-media yang sudah besar itu suka ada kompensasi ya gitu ya, jenis upah dari tulisan yang kita buat. Nanti akan dikirim ke rekening kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berlatih kalau mau coba menulis artikel yang dikirim ke media, coba cari artikel yang diangkat menarik di media tertentu, kemudian silakan dibedah dulu artikelnya, dipelajari apa keunggulan dan kelemahannya dari artikel yang Bapak Ibu baca tersebut, kemudian kritisi, beri catatan, dan Bapak Ibu nanti mencoba membuat tulisan yang sejenis cara penulisannya, langgamnya seperti itu. Nah, ini latihan menulis lepas tadi yang saya bilang free writing ya. Jadi menulis lepas kalau kita membuat tulisan seperti ini. Bisa ditik di HP atau di komputer. Hari ini gampang ya kalau kita ngetik gitu. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terbiasa membuat tulisan, kayaknya saya kira semuanya sama. Kadang ide kita ini seperti jalangkung ya. Datang tadi undang, pergi tadi antar. Kadang tiba-tiba datang gitu. Nah, tapi kita tiba-tiba menghilang juga seperti itu. Makanya seorang penulis itu harus terbiasa membuat note. Kalau zaman dulu mungkin tulisan buku kecil seperti itu. Kalau zaman sekarang sih gampang ya, bisa pakai handphone. Dan ide itu tiap orang punya tempat terinspirasinya. Kalau saya sendiri, saya ini paling mudah mendapatkan ide tulisan atau ide sesuatu tentang tulisan itu kalau saya sedang mengendarai kendaraan dan sendirian. Jadi kalau lagi berkendara dari sini ke Bandung atau kemana itu sendirian, itu pasti di jalan tuh ada aja ide-ide yang muncul, ini kayaknya tulis ini seperti itu. Dan tiap orang berbeda. Mungkin ada yang Bapak Ibu idenya suka muncul kalau lagi duduk pinggir sawah seperti itu, atau lagi nangkring di depan rumah, atau mungkin lagi masak, itu jadi sumber inspirasi. Itu seperti itu. Tapi mudah-mudahan idenya tidak muncul kalau lagi di kamar mandi ya. Bapak-bapak dulu masuk sambil ngerokok seperti itu, katanya mencari inspirasi. Jadi tempat inspirasi itu bisa setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi biasanya punya tempat tersendiri. Mudah-mudahan tidak sulit ya. Ada yang orang punya inspirasi harus naik gunung dulu gitu baru dapat inspirasinya. Kalau saya alhamdulillah sih asal di jalanan sedang sendiri. Kemudian tulis tadi nih ya, tulis 5 sampai 10 menit buat tulisan tak berjeda tanpa harus diedit. Kita lihat seperti apa hasilnya. Baca kembali tulisannya, temukan yang mengganjal, edit dan lengkapi data dengan data referensi, kemudian minta teman atau rekan kita untuk membaca dan mengomentarinya. Kemudian perbaiki. Ini contoh. Saya paling suka ngisi ruang opini. Kenapa? Ruang opini itu bebas, Bapak Ibu. Jadi tidak terpaku pada data yang harus banyak seperti itu. Dan biasanya lebih mengeksplor ide gagasan kita. Itu di hampir setiap media, ruang opini itu biasanya memberikan kebebasan kepada para penulisnya untuk menyampaikan ide gagasannya. Kemudian ini beberapa tulisan saya di media koran. Kemudian ini tempat saya dulu belajar menulis pertama kali. Saya membuat tulisan pertama kali di media daring itu 15 Oktober tahun 2010. Ini web pribadi saya. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di jejakdadan.blogspot.com. Gratisan nih Bapak Ibu. Sampai hari ini ada beberapa tulisan di situ.
di blog. Ini pengunjungnya kalau sekarang 54 karena kemarin saya reset kantornya dimulai tanggal 6 Februari kemarin. Kalau visitor keseluruhan itu Bapak Ibu bisa lihat di atas. Itu yang dari Indonesia, dari Amerika, dari Brazil, dari mana. Gitu ada benderanya sih. Bapak Ibu bisa masang itu. Jadi kalau blog kita itu bebas, kita bisa masang daftar pengunjung, bisa masang televisi, bisa masang radio dan sebagainya. Nah, ini tulisan saya di Kompasiana. Tulisan saya terakhir 2 Februari tentang kepala sekolah bukan jabatan rest area. Kemudian di Kompasiana ini buat sebetulnya ini bagus nih untuk latihan Bapak Ibu menguji keberanian. Karena Kompasiana itu pasti akan dilihat orang. Ini tulisan saya nih yang tanggal 15 September tentang untuk saudaraku para guru supan atau honorer di Jalan Perjuangan. Itu di sini ada keterangannya nih, ada kelihatan berapa orang yang sudah melihat, membaca, berapa yang menyukai, berapa yang mengomentari. Itu ada 524 orang yang sudah membacanya, ada 2 orang yang menyukai, kemudian ada 1 orang yang mengomentari. Dan di bawahnya ada Corona PS Pubbing Virus, itu sudah dibaca oleh 224 orang, ada 1 yang like-nya. Nah, itu bisa jadi uji keberanian kita membuat tulisan. Karena di Kompasiana itu pasti dibaca orang. Bahkan kalau tulisan kita banyak banget yang membacanya, disukai banyak orang, itu akan menjadi trending topik di sana. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ini tentang penulisan di media ya. Nah, kalau tadi ada yang bertanya apa bedanya, tadi kata Tegina, nanti kita lihat apa bedanya, katanya penulisan artikel, buku, dan karya inovasi. Sedikit saya ulas ya. Nah, ini buku saya, ini Bapak Ibu, buku yang saya buat, belum masuk semua di sini. Kemudian ini karya inovasi. Karya inovasi itu adalah lebih kepada, kalau untuk guru ya, hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian itu dijadikan sesuatu yang baku yang kita lakukan atau penemuan-penemuan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Di sini contohnya polisi dan dokter kelas. Jadi saya dulu waktu jadi guru di kelas saya itu ada polisi kelas, ada dokter kelas yang tiap hari dia bertugas untuk ngecek kondisi temannya. Kalau polisi tugasnya tentang kedisiplinan, kalau dokter bertugasnya tentang kesehatan, giliran. Nah, nanti kita di situ jelaskan apa manfaatnya, apa dasar pemikirannya, apa ide, apa data yang menguatkannya, dan sebagainya. Saya pernah juga buat kartu keberanian, ini untuk membantu siswa yang di dalam kelas tidak berani ngacung kalau dia mau berpendapat. Kemudian saya buat kakak asuh juga, kemudian ada kartu kontrol ejaan untuk memperbaiki bacaan, saya buat inovasi batu akik, kemudian kartu izin keluar, ini untuk mendisiplinkan siswa, ada gelas, grup literasi activity, outing class, ada outing plus holiday, memanfaatkan orang tua yang sering bawa main anaknya keluar daerah, kemudian biar tidak cuma dapat foto selfie saja, tapi ada manfaatnya, kita buat ini contoh inovasi belajar. Perbedaannya ya kita. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya, ini di belakang ada sedikit materi tentang kenapa kita harus menulis. Teh Gina, sampai jam berapa ya saya jatah ngomongnya? 5 menit lagi, Pak Dadan. Baik, saya kejar yang ini sedikit ya. Ini lebih kepada kompetensi dasar kita. Kenapa kita harus menulis? Yang pertama, menulis ini, kalau tadi kan menulis populer ya, ini lebih kepada menulisnya. Gitu. Ini yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya sebelum kita membicarakan tentang bagaimana menulis populer, maka kita harus mau menulis dulu. Gitu. Maka yang pertama, menulis itu komunikasi utama untuk menyampaikan ide dan pendapat dari hasil pemikiran. Jujur ya Bapak Ibu semuanya, saya tertarik menulis dan agak serius menulis itu karena yang pertama saya merasa tidak terlalu banyak diberi panggung untuk menyampaikan ide gagasan saya sendiri. Saya pernah ditakdirkan berkunjung ke Adelaide, ke Australia, kemudian saya sering diutus untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, baik tentang hal-hal baru yang dalam pendidikan, tapi sedikit sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali. Jadi salah satunya akhirnya dalam diri saya itu muncul pikiran bahwa saya ini berdosa gitu ketika saya mendapatkan sesuatu yang baru yang harusnya sampai
ke orang lain tapi tidak sampai karena tidak dapat panggungnya. Maka saya membuat panggung sendiri, yaitu dengan menulis. Saya buat jadi buku, saya buat jadi artikel, dan saya posting di mana saja. Seperti itu. Kemudian pikiran manusia terekam di ujung pena mereka. Itu kata Plato. Jadi apa yang kita tulis itu adalah buah pikiran kita. Dan itu akan terekam. Beda dengan kalau diingat-ingat doang gitu dan tidak pernah kita tulis. Kemudian tulisan dapat menjadi pelopor sebuah pemikiran dan keyakinan, ide, cita-cita, bahkan revolusi. Kita lihat revolusi Amerika itu dulu dibimbing oleh Declaration of Independence. Itu berasal dari sebuah tulisan. Kemudian ada dua pemeo yang diyakini benar, yaitu publish or perish, publikasi atau minggir. Artinya kalau kita ingin dikenang orang, maka publikasikanlah, atau kalau enggak ya udah minggir, kita akan hilang dari peradaban. Kemudian buah dari menulis ini juga luar biasa, Bapak. Pertama, popularitas. Bapak Ibu kenal Raditya Dika yang sampai hari ini akhirnya sering bolak-balik televisi, itu berawal dari ini, Kambing Jantan. Tulisan bukunya yang dia rangkum dari tulisan-tulisan di medsos. Yang mengurangi stres. Menulis itu rekreasi, Bapak Ibu. Buat saya itu rekreasi, karena di tulisan itu kita bisa melampiaskan apapun yang dalam hati kita, apapun yang dalam pikiran kita. Jadi ini satu cara untuk mengalirkan, untuk melepaskan unek-unek dalam hati kita dalam sebuah tulisan. Kemudian tingkatkan kreativitas. Ya, ini menulis ini mengoptimalkan fungsi otak kanan, dan hanya orang kreatif yang punya 1001 cara hidup untuk menulis. Kemudian karyanya akan selalu abadi. Nih, ini Bapak Ibu, ini hasil penelitian, manusia itu berkata-kata 200 kata per menit. Orang boleh nah, kalau setiap menit saja 200 kata, kita bisa bayangin sehari berapa kata yang dia keluar, cuma kalau ditulis itu menjadi sebuah tulisan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi jika tidak menulis maka akan musnah. Dan menulis bekerja untuk keabadian. Tadi yang di depan ya, oleh Pramudia Anantatur dikatakan seperti itu. Kemudian memajukan peradaban. Bapak Ibu, kita kenal Laskar Pelangi, dan gara-gara tulisan Andrea Herata Laskar Pelangi itu kemudian berubah menjadi sebuah film, maka Belitung menjadi terkenal seperti itu. Jadi nanti tulisan Bapak Ibu bisa membuat Subang jadi terkenal gara-gara tulisan kita seperti itu. Oke, bagaimana mulai menulis? Pertama, undang ide, tadi saya sudah sampaikan ya. Ide itu bisa muncul di mana saja dan harus selalu kita simpan. Siap membuat merekam tulisan ide-ide yang muncul dengan tiba-tiba. Jangan ngaku miskin ide. Kemudian ada 3B, ini cara untuk kita mendapatkan ide. Banyak baca, karena tumpul membaca lemah menulis. Orang yang tidak membaca pasti susah untuk menulis. Kemudian banyak silaturahim. Nah, seperti ini juga ini akan menjadi pemantik ide untuk kita. Kemudian banyak berimajinasi. Harry Potter itu buku yang ditulis oleh seorang ibu yang dia berimajinasi. Dia seorang ibu, kemudian banyak berimajinasi, dan dia tuangkan imajinasinya menjadi sebuah tulisan, sekarang menjadi buku yang luar biasa, fenomenal. Jadikan setiap hal, situasi, kondisi jadi gudang ide kita. Kalau Bapak Ibu sudah biasa nulis, maka dengar berita tertentu aja atau lihat sesuatu yang lewat depan kita aja, itu bisa jadi bahan tulisan. Seperti itu. Jadilah gudang ide yang mampu menuangkannya jadi tulisan. Jangan hanya jadi gudang ide. Jadi jangan biarkan kepala kita ini penuh itu dengan ide gagasan tapi nggak pernah kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Tulislah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Kemudian menulis dengan mengedit pekerjaan yang berbeda ya. Jadi nulis ya nulis, ngedit ya ngedit. Jangan sambil tadi saya bilang, jangan sambil nulis sambil ngedit. Buatlah tulisan ringkas, padat, dan seksi. Buatlah tulisan dalam bagian-bagian paragraf ide, kemudian tulisan kita harus fokus. Saya fokus kepada dunia pendidikan. Bapak Ibu silakan nanti mau di mana stylenya, fokusnya mau di mana buat tulisannya. Kemudian komunikatif dan memuat pesan yang kuat. Tunjukkanlah sesuatu, bukan hanya menceritakan. Dan tulis dengan semangat, menemukan kemudian semangat menemukan dan kendalikan diri kita. Nah, ini bagian terakhirnya. Ini versi saya ya Bapak Ibu, karena mungkin versi orang yang nulis PTK beda lagi. Tapi ini versi saya. Tulisan yang baik adalah tulisan yang ditulis dengan hati. Karena tulisan yang kita buat itu adalah sasarannya hati. Dan saya sering bilang, sama seperti guru itu objeknya adalah mendidik anak, dan anak itu yang kita sentuh adalah hatinya. Maka guru dan penulis punya objek yang sama, itu hati, dan hati tidak akan pernah bisa kita sentuh kecuali dengan hati lagi. Seperti itu. Maka tulisan yang tidak pakai hati tidak akan menyentuh hati. Tulisan yang ditulis dengan kejujuran, bukan hanya kejar tayang.
Kita akan beda membaca satu buku yang ditulis dengan hati, yang jujur, yang tulus, dengan buku yang dibuat hanya kejar tayang saja. Tulisan yang dialami dan dilakukan. Jadi yang tulisan itu hasil pengalaman seseorang, itu lebih mengena. Kemudian memiliki kekhasan, punya khas. Gitu. Tulisan saya pasti punya khas. Tulisan Bu Gina pasti punya khas. Tulisan Dina pasti punya khas. Tiap orang pasti punya khas tulisan. Tergantung biasanya buku apa yang sering dia baca. Kalau Bapak Ibu sering baca buku Khalil Gibran, maka mau tidak mau tulisan Bapak Ibu akan sedikit besarnya terpengaruhi seperti itu. Kemudian bukan plagiarisme, dan kita harus jadi diri kita sendiri. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih mau menyimak ocehan saya, mudah-mudahan ada hal baik yang bisa didapatkan. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kepalanya jadi gudang ide berarti selama ini, Pak Dadan. Karena pasti Bapak Ibu semuanya juga sama ya, ketika kita melakukan sesuatu, mungkin inspirasi itu datang, tapi sayangnya mungkin kita tidak tuliskan, akhirnya ketika mau nulis, tadi teh apa ya? Jadi tadi pesannya sudah dikasih tahu tuh trik-triknya, sekarang sudah ada koneksinya mungkin. Semoga dari gudang ide ini nanti terkoneksi, akhirnya bisa membuat karya. Ya, karena sekarang sudah waktunya kita tanya jawab, ada sekitar waktunya 27 menit ke depan untuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan raise hand atau langsung open mic saja untuk bertanya. Ada Bu Suhayati yang raise hand. Silahkan Bu Suhayati. Oke, terima kasih Bu Gina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih Pak Dadang, barakallah, karyanya udah hebat-hebat ya. Kalau saya karena kurang kurang membaca begitu ya, zaman dahulu itu perpustakaan itu sekolah juga waktu SD begitu jarang sekali, tapi ada satu kisah yang saya sangat ingat, adalah Wali Panjang judulnya kalau nggak salah. Nah, kalau tadi dikatakan ya, bahwa setiap orang itu punya istilahnya File masing-masing. Iya, betul. Kalau saya mungkin lebih kenapa akhirnya ke cerpen itu mungkin karena dia itu bebas, kemudian tergantung imajinasi kita gitu ya, tanpa data dan sebagainya ibaratnya gitu ya. Nah, itu pun ya ketika mulai menulis itu padahal sudah dilatih pelatihan gitu ya, tapi susah gitu. Nah, tapi ada pengalaman mengikuti yang Kalana itu jadi antologi gitu ya, jadi yang kumpulan cerpen-cerpen dari teman-teman semua begitu. Nah, itu di situ dikatakan kalau sudah masuk dilarang keluar gitu ya. Jadi kita kepaksa lah istilahnya begitu ya. Akhirnya ya dengan terpaksa itulah kita menulis gitu. Tapi ternyata memang ya alhamdulillah ya di situ bisa istilahnya diterima semua gitu ya, semua naskah. Nah, baru setelah itu ke depannya itu berani itu ya. Nah, untuk yang sifatnya yang butuh data dan sebagainya ini, saya tuh sampai sekarang tuh sangat kesulitan gitu, apanya dulu ya gitu. Nah, mungkin kalau dalam sebuah cerita kan mungkin tentukan temanya, mau binatang atau tumbuhan gitu ya. Kemudian tokoh-tokohnya siapa, latar belakangnya di mana. Nah, dalam penulisan ini yang istilahnya membuat artikel ini, nah tolong misalnya dipandu ya, diberikan contoh gitu, mau menentukan temanya apa, kemudian langkahnya ini seperti itu ya. Mungkin nanti kita bisa tiru gitu untuk hal yang lain gitu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhayati. Mangga, Kang, langsung dijawab saja atau mau pertanyaan yang lain dulu? Langsung aja ya. Ya, langsung saja, Mangga. Baiklah, Bu Suhayati, ini keren dah jadi penulis sebetulnya ya gitu. Memang kadang kita itu bisa nulis karena tantangan seperti itu. Makanya sekarang kan bagus tuh, banyak tantangan komunitas-komunitas yang menantang anggotanya untuk membuat tulisan, kemudian membuat tulisan ontologi dan sebagainya. Ini sangat saya rasakan sekali gitu. Pekan kemarin nih saya ikut diundang oleh LPMP untuk membuat best practice. Itu best practice sudah saya rencanakan ditulis dari awal Februari sebetulnya, karena saya ingin membuat best practice pertama ketika saya di pas sekolah. Tapi nggak sempat ditulis itu. Tapi karena waktu itu ditantang di LPMP harus selesai membuat best practice duhur,
maka pagi-pagi sampai duhur itu selesai best practice seperti itu. Jadi memang butuh tantangan seperti itu. Jadi bagus sih Bapak Ibu untuk memulai kita ikut komunitas yang di situ banyak tantangan menulisnya. Nah, kemudian untuk membuat artikel itu sebetulnya ada panduan bakunya ya, di buku 4 itu ada panduan baku membuat artikel, tergantung Bapak Ibu mau membuat artikel apa dulu gitu. Tapi secara umum artikel itu pasti ada bagian awal, kemudian isi dan penutup seperti itu. Sama dengan best practice, bagian awal pembukaan, kemudian isi dan penutup. Kemudian pembukaan itu biasanya selalu membicarakan tentang kondisi real, tentang isu yang kita angkat, kemudian kondisi ideal dulu ya, kondisi ideal tentang sesuatu yang kita angkat, kemudian kondisi real yang kita hadapi, kemudian apa ide gagasan yang kita munculkan untuk menjawab gap antara kondisi real dengan kondisi ideal. Contohnya pendidikan kita ini, kualitas guru kita ini harusnya seperti ini, sesuai dengan kompetensi guru, itu idealnya. Kita ciptakan dulu tuh di bagian awal. Nah, kemudian kita tarik ke kondisi real, tapi ternyata di lapangan seperti ini, kekurangannya ini. Nah, kemudian ide kita, apa nih ide kita untuk menjawab kekurangan itu gitu, supaya bisa mencapai nantinya kondisi ideal. Tentunya maka untuk meningkatkan kompetensi guru, saya punya ide bagaimana kalau guru melakukan ini seperti itu. Nah, itu bagian pendahuluan. Bagian isinya itu menceritakan tentang ide real kita. Apa sih ide kita itu? Ceritakan di situ. Minimal kalau Bapak Ibu bingung, pakai 5W1H. Apa, bagaimana, mengapa, siapa yang terlibat, kemudian apa dampaknya. Itu minimal itu. Terakhir baru penutup kesimpulan. Ternyata ide kita itu benar nih. Dari hasil kajian kita, bagi kalau dikaji secara ilmiah gitu, seperti ini hasilnya. Itu contoh sederhana, dan itu bisa kita gunakan untuk panduan atau dasar kita membuat sebuah artikel. Contohnya Ibu di sekolah nih. Kalau Ibu di TK ya atau di SD ya? Saya di SD-nya Pak, ngajar kelas 2. Contohnya kalau di SD ada anak yang kecanduan gawai. Contohnya nih paling gampang, kan ini lagi hot. Ada anak yang belajarnya sekarang sangat tergantung dengan gawai. Sementara kan kondisi idealnya anak itu tidak tergantung pada gawai. Kemudian kondisi realnya anak tergantung oleh gawai. Kemudian apa ide kita supaya anak itu tidak tergantung oleh, maka kita bikin konsep tentang bagaimana membangun komunikasi yang positif antara sekolah dengan rumah tentunya. Kemudian apa bentuk komunikasinya, kemudian apa yang dikomunikasikan, kemudian apa aksi nyata hasil dari komunikasi itu sendiri. Sebenarnya sekolah mendorong anak, memberikan pengetahuan kepada anak atau memberikan penekanan kepada anak untuk menjauhi handphone. Di rumah orang tuanya itu memberikan penegasan, membuat komitmen tentang kapan menggunakan handphone, kapan tidak, dan sebagainya. Nah, kita ceritakan tuh sampai terakhir kita buat kesimpulan bahwa ternyata dengan cara membangun komunikasi positif antara sekolah dengan rumah bisa mengatasi anak kecanduan gawai. Itu contohnya itu. Contoh kalau kita mau membicarakan tentang sebuah artikel dari kasus yang kita hadapi. Biasanya seperti itu, Bu. Jadi lajunya tentang apa yang kita bicarakan dalam sebuah artikel seperti itu sederhananya, dan itu banyak jadi dasar penulisan banyak hal gitu di karya tulis baik ilmu maupun yang non ilmiah. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, sudah cukup Bu Suhayati ya. Ya, cukup, memang harus diasah ya menulis itu memang. Yang penting sudah ada tadi ya, cara-caranya itu bisa ditiru nanti langkah-langkahnya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Selanjutnya barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Mumpung ada kesempatan, barangkali sharing juga boleh. Kalau tidak raise hand juga boleh dituliskan di kolom chat aja. Kalau di media sosial sendiri nih Pak Dadan, ini jadi saya yang bertanya ya. Kita kan kadang suka nulis tuh di Facebook ya misalnya nih. Minimal kan lumayan lah untuk mengasah tulisan kita tuh kan dibaca oleh orang. Gitu ya. Untuk sebelum melangkah gitu ya ke media artikel media massa yang lainnya,
apakah kita bisa memungkinkan melatih tulisan-tulisan kita tuh di minimal gitu ya di Facebook punya kita atau di Instagram punya kita. Ya, sebetulnya Regina hari ini tuh kita bisa buat peran sendiri ya, peran online lah gitu. Tulisan kita di Facebook itu udah bisa setara dengan tulisan-tulisan yang media-media yang sudah profesional sebetulnya. Tinggal bagaimana kita meng-up biar tulisan itu banyak yang membacanya seperti itu. Dan saya punya pengalaman, budaya literasi masalah kita hari ini itu sederhana ya. Kadang mereka cuma baca judul aja, langsung menilai isinya seperti apa. Saya pernah memposting sebuah tulisan di bukan tulisan, saya memposting video dan ini gambaran tulisan juga, membuat sebuah postingan video di YouTube, judulnya pembelajaran online guru memakan gaji buta atau apa ya waktu itu. Punya tentang karena belajar di rumah, belajar online, guru makan gaji buta. Itu padahal judulnya saya kasih tanda tanya, belajar online guru makan gaji buta, kasih tanda tanya. Di belakangnya itu tandanya. Dan itu sebetulnya isinya membela guru dari serangan orang-orang yang mengatakan kalau belajar online, guru itu nggak kerja, dia makan gaji buta. Tapi ternyata itu video saya itu satu hari ditonton dan dikomentari oleh 17.000 orang kalau nggak salah itu, 12.000 orang. Itu waktu awal-awal corona. Dan komentarnya itu luar biasa, pedas-pedas semua, mencaci maki gitu. Tapi ketika ada yang kemudian membuka videonya, kemudian dia tersadar bahwa komentarnya salah. Itu saya menemukan teman baru dari situ, kalau nggak salah ada 10 orang ya, dari Kalimantan, dari mana gitu, yang akhirnya dia minta maaf, gitu, bahwa oh maaf saya tadi cuma lihat judulnya gitu, dan saya kira bapak itu mencaci maki guru, padahal dalamnya isinya saya membela tentang guru yang disangka makan gaji buta seperti itu. Tulisan seperti itu, dan itu yang terjadi hari ini. Makanya kenapa bapak ibu sering mendapatkan tulisan di media online ya, judulnya apa, isinya apa gitu, atau judulnya kemana, isinya kemana, karena mereka tahu bahwa orang Indonesia hari ini mudah menjudge sesuatu dari judulnya saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga sama ketika membuat tulisan di media sosial kita, di Facebook atau di blog kita, dengan kasih judul yang sedikit nyeleneh aja, mudah sekali orang memberikan komentar atau media kita mudah nyebar gitu, dan itu sayangnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang untuk melakukan hal yang tidak baik seperti membuat postingan apa gitu yang tidak baik supaya mudah viralnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa belajar membuat tulisan, dan buat saya posting di Facebook itu bukan belajar, itu harus profesional. Saya sering mendapatkan tanggapan dari yang biasa-biasa sampai yang luar biasa dari tulisan saya yang ada di postingan di Facebook, kemudian di Instagram dan sebagainya. Dan itu bagus, Bapak Ibu bisa melatih keberanian di situ gitu. Artinya kan kalau di situ mah kalau ternyata ada yang yang tidak suka, mau Bapak Ibu privasi, mau dihapus dan sebagainya, kita bisa melakukan seperti itu. Tapi saya ingatkan tulisan kita di media sosial itu tidak boleh menyentuh ranah SARA, karena efeknya luar biasa. Itu bisa dipolisikan kita gitu dengan tulisan di situ. Berusaha segeram apapun kita membuat tulisan ya, menghindari hal-hal yang berkaitan dengan SARA yang bisa membuat orang tersinggung atau sebaliknya seperti itu, Bapak Ibu. Begitu tadi Regina. Ya, baik Kang, terima kasih banyak. Selanjutnya Bapak Ibu, ada satu kali kesempatan lagi nih, masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Mumpung kita ngumpul nih dengan Pak Dadan juga. Mungkin saya sambil ngasih tambahin ya. Iya, enggak. Sebetulnya kalau kita bicara tentang menulis ini banyak, luas banget ya itu yang harus dibahasnya. Dari jenis-jenis tulisan saja kan udah banyak banget kita, dari artikel, jurnal, kemudian buku ada buku pelajaran, buku tentang pendidikan. Dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tuh kalau nulis artikel di koran saja itu dapat poin, kalau di Siap Belajar dapat poin 0,5 tingkat kabupaten, 0,5. Saya sudah memanfaatkan tulisan itu untuk naik pangkat. Kalau Bapak Ibu nulis PPK itu nilainya 4. Ya, itu harus disidangkan, itu harus dipublikasi di sekolah dan sebagainya. Harus dijurnalkan juga kadang. Nah, kalau di sini kan kita cuma nulis opini yang kita tulis, kemudian tentang pendidikan kita dimuat di media koran, dan itu bisa kita gunakan naik pangkat. Tulisan kita
satunya 0,5, dan kalau untuk ngejar 4 saja itu dengan 8 tulisan, dan itu tidak terikat dengan kaidah yang berat lah gitu, seperti tulisan PTK dan sebagainya. Dan saya sudah menggunakan itu untuk naik pangkat. Nah, jadi mungkin untuk memperdalam tulisan ini kita nanti harus membahas tentang bagaimana dari sisi editingnya. Di sini ada Bu Arum tuh, di komunitas Bu Arum banyak banget ahli-ahli editor di situ. Kemudian sisi plagiarismenya, WEBI-nya, kemudian etika penulisannya, tentang penerbitan dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, saya bisa bantu Bapak Ibu untuk mempublikasikan, kalau mau mempublikasikan tulisan di koran ya siap belajar, atau juga membantu Bapak Ibu kalau membuat tulisan buku. Tulisan Bapak Ibu menjadi sebuah buku seperti itu. Saya mungkin bisa membantu lah sedikit-sedikit untuk seperti itu. Itu mungkin Teh Gina. Baik, terima kasih Kang Dadan. Ini sebelumnya saya masih betah sebetulnya di sini, tapi karena jadwal wawancara sudah mau dimulai, jadi saya serahkan dulu ke Ibu Leni. Ibu Leni nanti yang akan memandu sekitar 15 menit lagi ke depan. Saya mohon izin pamit dulu, mau berganti Google Meet. Silakan, insya Allah sukses. Amin, atur nuhun Pak Dadan. Terima kasih Pak Dadan. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita doakan mudah-mudahan Bu Gina seleksi wawancaranya diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang terbaik. Kita lanjutkan kembali, barangkali masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin kalau tidak ada ini Bu, nanti Pak Dadan kan siap ya menerima tulisan kita yang mungkin belum bagus, nanti akan diarahkan begitu ya. Kan tadi nomor teleponnya udah kita catat ya, yang itu yang aktif ya Pak ya. Boleh Bu. Nah, hatur nuhun sebelumnya. 081-nya salah kalau nggak salah ya tulisannya. Angka depannya 081. 09 ya tadi harusnya Salah. Salah ya. Harusnya 08 ya? Ya, 081 biasa. Ya, 0881. 081 32 422 3270. Oh, 081. 8-nya 1 aja ya, Pak? Ya. Mangga Bu, silakan. Ya, tenang. Boleh, soalnya saya sering nantang teman-teman guru untuk nulis dan saya bantu publikasi. Sampai hari ini, alhamdulillah, susah. Ya memang tidak mudah itu benar. Tapi insya Allah barang kelihatan itu kata kakak saya masih bisa dipelajari katanya begitu. Nah mudah-mudahan nanti dapat pencerahannya dari Pak Dadannya, bisa memberikan apa ya istilahnya semangat begitu ya kita untuk berani menulis artikel yang bermanfaat, karena menjadi guru tuh mau nggak mau harus menulis sebenarnya gitu ya. Nah cuman memang ya masih jauh gitu istilahnya ilmunya gitu, yang dulu itu kalau disuruh nulis ini nggak ngerti karena ya begitu mungkin ya gurunya itu tidak menjelaskan secara detail contoh-contohnya gitu ya, secara runut pelan gitu ya, atau disuruh bikin padahal nggak ngerti gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya seperti ini ya selalu ada bimbingan gitu ya, oh ini bagian ininya yang belum bagus dan sebagainya, mudah-mudahan nantinya kedepannya akan lebih bagus gitu ya. Terima kasih, atur nuhun. Sama-sama Ibu. Ibu bisa nulis, ketika nulis nggak usah berpikir ini harus jadi artikel sesuai dengan kaidah gitu, tulis aja dulu. Nanti bagian belakangan lah kita ini mudahkan jadi artikel, menjadi apa gitu. Yang penting kalau ada ide kita tulis aja. Jadi nggak usah mikirin ini benar apa salah gitu. Nah, betul. Kalau selalu mikir benar salah kayaknya nggak selesai tulisannya. Iya, betul. Ya baik. Bu, boleh tulisan artikel, boleh juga kalau di sekolah saya ini punya prestasi apa mau dipublikasi, kita bantu publikasi juga. Nanti bentuknya dalam bentuk berita. Boleh sambil kirim tulisannya, panduannya 5W1 aja lah. Kayak Bapak Ibu kalau baca berita seperti apa, kayak gitu tulisannya, kirim fotonya. Misalnya nanti kita punya ruang TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Itu bisa kita isikan kemana. Kalau belum penuh kita masukkan di situ. Ya, oke, terima kasih. Iya, semangat Bu, kita coba
jawab tantangan Pak Dadan, mudah-mudahan kita bisa. Amin. Belum pernah nulis yang artikel ya. Kalau ada lomba biasanya yang cerpen itu diikutin. Ini juga saya agak akan sedikit curhat nih Pak. Kalau misalkan setelah mengikuti forum seperti ini ya, pelatihan menulis gitu, semangat, merasa tertantang gitu ya. Kemudian tapi setelah beberapa lama gitu ya, setelah selesai menurun. Nah, bagaimana cara supaya semangat kita itu tetap, dan barangkali Pak Dadan ada rekomendasi komunitas atau perkumpulan yang bisa kita ikuti begitu Pak? Itu fitrah kita ya ibu ya. bukan hanya di dunia nulis ya. Kalau kita ngaji pun kita tiba-tiba seperti malaikat gitu, ketika keluar aja dari pintu masjid udah berubah lagi. Sama dengan menulis seperti itu gitu. Jadi memang kita butuh partner ya. Yang pertama tantangan dari bahwa di Subang ini udah banyak banget Bu komunitas yang komitmen dengan itu. Mungkin Jipro ini juga bisa digunakan sebagai komunitas yang bisa saling menyemangati gitu untuk menulis. Bisa buat tantangan, ayo kita nulis nih sebulan ini satu artikel atau gimana seperti itu. Atau ada juga tuh Bu Arum, saya lihat tadi ada dari Lisang Bihwa itu, di situ juga banyak teman-teman guru SMP yang rajin nulis banget di situ. Bahkan ada penghargaan per tahunnya, siapa yang bisa menyelesaikan 1 buku dalam 1 tahun atau lebih, apalagi itu dapat penghargaan, ada para samia apa gitu namanya ke belakang gitu. Dan kemarin kan diundang tuh sama Pak Bupati itu, dikumpulin di alun-alun yang dapat para samianya. Nah, tantangan seperti itu Ibu biasanya yang membuat kita akan punya target menyelesaikan tulisan. Kalau belum bisa membuat tantangan untuk diri sendiri seperti itu. Iya, mudah-mudahan saya tetap semangatnya tetap terjaga nih setelah ini, dan bisa mewujudkan tantangan tadi ya. Ya, memang Indonesia ini butuh banyak guru-guru penulis. Kita 0,00 berapa gitu ya. Jadi dari sekian ribu orang 1 orang yang mau nulis. Kalau Jepang udah dari sekian ratus penulisnya ada. Kalau kita baca aja baru 0,001 dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang masih mau baca buku. Apalagi yang nulisnya, udah nggak kebayang. Iya. Jadi kita Betul sekali. Boleh nanya satu lagi nih? Tadi menyambung itu ya, memang benar. Kalau mau bisa menulis memang harus banyak membaca gitu ya. Tapi kalau kita sendiri ini sudah istilahnya namanya saya tuh lahir di tahun 70-an gitu ya. Nah itu kan udah terlanjur begitu. Nah bagaimana biar istilahnya itu ya kita bisa memulai suka membaca. Tapi kalau anak saya itu alhamdulillah dia suka membaca karena sekolahnya di Ummul Qura juga begitu ya, sering perpustakaan, bahkan dapat penghargaan itu ya, jadi sahabat perpustakaannya gitu ya. Nah tapi ibunya, maknya itu udah kadung menyukai apa? Cerita, bahkan kita nggak lihat film pun kalau udah diceritain gitu, kita bisa menceritakan lagi itu seperti seakan-akan melihat sendiri gitu. Nah, tapi kalau untuk membaca itu kenapa cepat lelah gitu ya. Terus apa ya? Kalau yang tadi makanya yang kenapa saya belum bisa untuk yang artikel itu kayaknya memang materinya itu berat-berat begitu karena ilmiah apalagi ya seperti itu. Nah, itu Pak Dadan gimana caranya begitu ya? Apa yang harus kita lakukan agar menuju tadi ya, menuju seorang guru yang bisa menulis artikel dengan baik gitu. Kalau misalnya kita ingin tadi ya bermanfaat bagi orang lain, tentunya kita memang juga harus banyak ilmunya itu tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu ya, apa saja yang harus kita persiapkan gitu ya, kita kuasai dan sebagainya. Terima kasih. Iya Bu, referensi bahan kita nulis itu sebetulnya tidak hanya dari bacaan buku ya, dari apa yang kita temukan dalam kehidupan juga itu bisa menjadi ide membuat kita sebuah tulisan gitu. Bahkan saya sendiri itu lebih terinspirasi dari banyak hal yang saya lihat, saya dengar, saya saksikan dalam kehidupan itu daripada bacaan buku yang kita baca. Jadi bacaan buku itu salah satu inspirasi kita membuat banyak tulisan. Apalagi kalau tulisan yang berkaitan dengan hal yang ilmiah seperti itu. Tapi Bapak Ibu juga kalau melihat kondisi fenomena masyarakat, fenomena sosial, itu bisa jadi bahan ide membuat tulisan. Dan tulisan yang baik juga bukan tulisan yang selalu
disandarkan pada tulisan orang lain. Istilahnya kalau di karya ilmiah mah ada karya ilmiah yang isinya parade kutipan dari buku-buku gitu. Akhirnya tidak ada ide dia sendirinya apa gitu, nggak muncul di situ. Seperti itu. Jadi tulisan kita itu bagus kalau kita memang harus rajin membaca, karena itu memang akan jadi sumber inspirasi yang banyak untuk tulisan kita. Tapi ibu juga bisa mengasah kemampuan melihat situasi kondisi sosial yang itu bisa jadi bahan tulisan kita, seperti itu. Dan jangan paksakan kalau ibu memang tidak stylenya di artikel, jangan paksakan artikel ilmiah gitu. Kita buat artikel populer saja, artikel yang bebas, tidak banyak ikatan gitu, seperti itu. Lebih menyampaikan ide gagasan baru dari kita saja, seperti itu. Betul, terima kasih Pak. Memang sepertinya harus seperti itu ya. Jadi memudahkan kita sendiri juga lebih enjoy gitu ya. Kalau memang tadi kelemahan kita kalau mau istilahnya di tingkat itu akan sulit. Harusnya yang sudah kita punya itu yang dikembangkan gitu ya. Karena sudah pernah membuat seperti kayak modul untuk di kelas SD itu kan yang tematik itu para guru itu yang membuat. Nah, kita kesulitan juga termasuk memasukkan daftar pustakanya itu karena jarang baca buku yang berhubungan dengan pelajaran yang itu, karena kita ngambilnya mungkin gambar-gambarnya saja. Kalau kisah cerita dan sebagainya itu dari ide kita sendiri, membuat sendiri begitu ya. Terima kasih Pak. Iya. Ibu modul itu gede nilainya Bu kalau untuk naik pangkat itu. Modul yang digunakan di sekolah itu nilainya gede, lebih gede daripada artikel yang kita buat di koran sebetulnya gitu. Buku-buku modul yang dibuat langsung dipakai di sekolah kita itu nilainya besar. Dan Ibu bisa lihat panduannya di buku 4. Buku 4. Saya bisa searching di Google juga ada buku 4. Buku 4 tentang apa nih Pak? Tentang artikel, tentang penulisan buku. Nanti mungkin Bu bisa nge-share ya di grup tentang buku 4, buku 5 seperti itu. Terima Nanti saya kasih. filenya pasan ada sih kalau nggak salah di laptop. Kemudian memang nulis itu harus memang harus diawali ya. Ibu kalau belum pernah nulis buku, coba deh maksain nulis buku. Kalau satu buku sudah selesai, pasti kecanduan untuk nulis buku yang kedua, nulis yang ketiga, keempat. Sama artikel juga seperti itu. Dan siap belajar, saya membantu teman-teman yang buat artikel, udah jangan terlalu memusingkan dengan kaidah penulisannya. Yang penting ide gagasan dan ejaannya lah gitu. Insya Allah kita bantu untuk menyemangati, kita muat aja dulu gitu. Yang penting idenya, gagasannya, kemudian EYD-nya lah, WB-nya bener, kita muat. Terlepas itu bentuknya apa. Gitu. Masya Allah nih, tawaran yang sangat luar biasa buat kita untuk bisa membuat artikel, dan ini nampaknya waktunya sudah selesai, kita sudah sampai di pukul 15. Jazakumullah khair Pak Dadan yang Masya Allah ya menginspirasi apa yang materi yang disampaikan. Prinsipnya tadi disampaikan bahwa kalau kita ingin bisa menulis maka kita harus banyak membaca, baik membaca buku maupun membaca lingkungan sekitar yang itu bisa menjadi ide untuk penulisan kita semua. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ini berkah dan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, dan insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, kita tutup acara kita, kegiatan kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil khusus kepada Pak Dadan kami ucapkan jazakumullah khair, dan kepada semua peserta hadirin yang sudah berkenan hadir bergabung dengan Jipro, kami juga mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan kami. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.